Selamat datang semuanya, nama saya Rosin Patricia dan pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan bagaimana peran juga penerapan Pancasila sebagai ideologi negara. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Seperti yang kita ketahui, salah satu fungsi dari Pancasila ialah menjadi ideologi negara. Di Indonesia, Pancasila hadir sebagai dasar pemersatu bangsa yang memberikan arahan serta bimbingan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Supaya lebih mengerti peran dan juga penerapan Pancasila sebagai ideologi negara kita, kami mengundang dua narasumber kami, yaitu salah satu anggota DPR RI, Bapak Matindas Jerumambi, dan Bapak Bambang Wijanarko sebagai Dansat Brimob Polda Kalteng. Nama saya Matindas Jerumambi, saya di DPR RI. Fraksi PDI Perjuangan dari Dapil Sulawesi Tengah. Saya di Komisi 8 DPR RI membidangi soal keagamaan, Badan Penanggulangan Bencana, Departemen Sosial dan Kementerian Perempuan dan Anak. Asalnya di Palu, sekarang bertugas di Jakarta. Kombes Pol Bambang Wijanarko Bain SIK MSI. Jabatan saya sehari-hari sebagai Dansat Brimob Polda Kalteng. Om Bambang kebetulan lagi tugas operasi sudah 8 bulan di Papua dalam operasi namanya disebut Operasi Nawangkawi, yaitu tugas utamanya adalah melakukan pengejaran kepada kelompok KKB. Dan sekarang Om Bambang posisi berada di Jayapura, ya. Home base-nya biasanya di Timika, tapi kebetulan karena dinamika operasi memang harus ke Jayapura. Pancasila merupakan salah satu landasan kita di dalam melakukan berbagai aktivitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dimulai dengan kesadaran penuh dari diri sendiri sebagai kekuatan sosial yang mampu menjadi pengikat, perekat, serta penyambung dalam kehidupan sehari-hari. Kita sadari bahwa Founding Father kita menyadari bahwa negara Republik Indonesia ini terdiri dari berbagai suku, agama, dan banyaknya pulau yang tersambung dari Sabang sampai Merauke. Salah satu yang bisa menyatukan kita adalah Pancasila. Dan ini merupakan otoritas daripada Sang Pencipta. Saya lahir sebagai orang Manado, bersuku Minahasa, dan beragama Kristen bukan kehendak saya. Itu adalah otoritas Tuhan. Tugas kita sebagai generasi penerus bangsa bukan untuk menyeragamkan baik agama maupun suku. Tapi tugas kita sebagai generasi muda, bagaimana kita bisa menciptakan kehidupan yang nyaman, yang adil, yang damai. Itulah tugas kita. Kita tidak ingin melakukan pembedaan-pembedaan suku, agama dalam kehidupan sosial kemasyarakatan kita. Baik di dalam kehidupan adik-adik mahasiswa di kampus. Penerapan Pancasila itu sudah diterapkan sama negara kita. Tapi Om Bambang melihat masih kurang maksimal, kurang totalitas. Mengapa? Karena pondasi dasar dari pemahaman Pancasila itu harus dimulai sejak kalian mungkin berada di dalam taman kanak-kanak atau playgroup. Itu sudah harus ditanamkan. Lanjut berjenjang kepada tingkat, kalau zaman Om Bambang dulu nyebutnya SD, kalau kalian kan kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lanjut lagi berjenjang tingkat SMP, SMA, even sampai universitas. Begitu. Nah ini kan sudah dilaksanakan, tetapi kan tidak kuat. Tidak menjadi kewajiban. Penerapan Pancasila dalam arti mulai diperkenalkan apa itu bendera Indonesia, ya kan?
bagaimana menerapkan nilai-nilai Pancasila, bahwa segala sesuatu harus berdasarkan ketuhanan, begitu kan? Itu tidak kuat diajarkan sejak mulai playgroup. Ya, yang paling utama pengamalan Pancasila itu sendiri sebagai sebuah ideologi. Misalnya saya sebagai lawyer, kita paham bahwa untuk memperoleh sebuah keadilan, sebagai lawyer ya kita harus membuat justifikasi yang kuat, bukan mempengaruhi penegak hukum dengan misalnya duit, ya kan, sogokan. Ini yang fenomena terjadi di sistem keadilan yang ada sekarang di negara kita. Siapa yang punya duit biasa dia bisa memperoleh keadilan. Nah, nilai-nilai inilah yang harus adik-adik ketika masuk dalam profesi nanti ke depan, output dari sebagai mahasiswa dan masuk ke profesi itu, ya memang nilai-nilai itu betul harus ditanamkan. Bagaimana ingin mendapatkan sebuah keadilan, sebuah kedamaian, tentunya nilai-nilai etis, moral itu harus diambil dari nilai-nilai Pancasila itu dalam implementasi profesi daripada adik-adik sekalian. Pancasila ya seperti adik-adik lihat sendiri, Om Bambang sekarang harus berangkat tugas meninggalkan anak dan istri untuk menjaga ideologi Pancasila ini, menjaga NKRI ini, yaitu dengan apa? Menghadapi musuh-musuh negara, musuh-musuh Pancasila yang ingin memecah belah bangsa Indonesia. Inilah harus ada orang-orang aparat yang keluar dari zona nyaman, yang harus meninggalkan istri dan anak-anaknya tercinta. Menyerang mereka, melawan mereka, menghancurkan mereka. Itu tugasnya BRIMOB yang sebagai garda terdepan di Polri untuk menghadapi musuh-musuh negara. Yang Om Bambang menghadapi ini adalah kelompok kriminal bersenjata yang mereka hidup di gunung-gunung ingin merdeka sendiri. Artinya juga mereka ingin mengganti ideologi kita, memecah bangsa kita. Nah, itu secara spesifik dari pekerjaan Om Bambang sebagai satuan BRIMOB. Tetapi sebagai aparat hukum juga yang bagian dari Polri. Jadi salah satu bagaimana kita menerapkan, mendukung Pancasila sebagai ideologi negara, kita sebagai aparat penegak hukum harus sensitif, harus proaktif, harus jeli melihat orang-orang yang ingin memecah belah, yang ingin mengganggu, yang ingin menghasut, memprovokasi, bahkan mungkin kalau bahasa hukumnya menista salah satu agama. Apakah itu agama mayoritas, apakah itu agama minoritas? Ya, penerapan di KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di pasal 156 dan 156 itu harus betul-betul diterapkan secara adil dan harus diterapkan tidak memandang bulu. Tidak boleh misalkan, oh dia tokoh agama Kristen menjelek-jelekan agama Islam, itu kita biarkan. Demikian sebaliknya ada tokoh agama Hindu, Buddha, Islam menjelek-jelekan agama, tidak boleh. Semua harus berlaku sama, ya, adil di depan hukum. Mereka harus dilakukan penindakan, dilakukan penegakan hukum kepada mereka. Nggak boleh tebang pilih, sehingga itu akan memecah belah. Itu salah satu mungkin 2 alasan yang Om Bambang bisa sampaikan. Salah satunya adalah bagaimana Om Bambang harus berhadapan dengan musuh-musuh negara, sampai mereka yang angkat senjata, ya, sampai kepada bagaimana kita menerapkan, ya, hukum-hukum, pasal-pasal di mana ada orang-orang yang ingin memecah bangsa kita melalui mungkin menista agama lain, atau bahkan mau mengganti ideologi kita dengan ideologi yang lain. Nah, itu harus kita lakukan sensitif, proaktif untuk melakukan penegakan hukum pada mereka-mereka tersebut. Tentunya melalui sebuah pemahaman, ya, pemahaman bahwa pentingnya esensi kehadiran Pancasila sebagai satu dasar negara, juga falsafah hidup yang dapat memberikan satu kesadaran dalam kehidupan generasi muda. Indonesia saat ini memandang keberagaman sebagai anugerah. Itu yang paling penting.
keberagaman itu sebagai anugerah. Sehingga tidak terjerumus ke arah perpecahan dan kehancuran. Khususnya dalam kehidupan dan perkembangan generasi milenial saat ini, rasa memiliki dan memaknai Pancasila sebagai pegangan untuk implementasikan dalam kompleksitas kehidupan sosial, generasi milenial sangat dibutuhkan baik dari segi pemahaman dan pengamalan. Harus lebih progresif, agresif lagi, dan kreatif dalam jejaring media dan teknologi untuk mengejawantakan nilai-nilai kebangsaan, agar nilai-nilai ini menjadi sebuah karakter dan kepribadian setiap pemuda, setiap langkah geraknya sebagai tanggung jawab terhadap negara. Tetapi yang paling penting, kita harus memahami bahwa kita adalah satu, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan di tangan generasi muda lah keharmonisan itu harus diwujudkan, harus ditingkatkan. Tapi kalian sebagai anak-anak muda harus mendorong bahwa program pemahaman Pancasila itu mutlak, wajib, dan harus. Nah, caranya bagaimana? Apakah mendorong wakil-wakil rakyat, ya, memasukkan pemahaman Pancasila, ya, menjadi sebagai materi pelajaran di setiap bangku sekolah, terlebih khususnya di kampus-kampus, ya, di kampus-kampus, sehingga kampus itu betul-betul tidak hanya merepresentasikan sebagai siswa-siswa yang cukup teredukasi, tetapi kalian merepresentasikan sebagai anak bangsa yang cukup pendidikan dengan membawa satu nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila itu apa? Yaitu definitinya seperti ketuhanan, ya, persatuan Indonesia, ya, berkeadilan, ya kan? Kalian nanti kalau menjabat sebagai calon-calon wakil pemimpin rakyat dalam mendukung Pancasila, Anda tidak korupsi, ya, tidak memakan uang rakyat. Itu salah satu penjabaran. Bagaimana kita sebagai generasi anak muda, ya, itu tidak korupsi, itu salah satu menjaga nilai-nilai Pancasila. Seperti Om Bambang juga sebagai polisi. Dengan image-nya polisi mungkin kalian juga ada yang negatif. Om Bambang juga berusaha menjadi nilai-nilai yang hidup buat putra-putra Om Bambang untuk menjadi polisi yang baik. Betul-betul Om Bambang harus melihat bahwa kehadiran Om Bambang di lapangan, di satu tempat, itu harus membawa kedamaian. Masyarakat yakin tenang, ada figur Polri, ada sosok Polri yang betul-betul membawa nilai-nilai Pancasila. Keberadaan Om Bambang harus membuat situasi Kamtibmas menjadi tenang. Itu nilai-nilai Pancasila. Nah, bagaimana dengan kalian anak-anak muda? Nah, kalian anak-anak muda harus kuat berpikir sedemikian rupa. Om Bambang sendiri nggak punya ide apa. Tapi kalau Om Bambang sih ngelihatnya, anak muda harus mendorong pemerintah untuk betul-betul menerapkan Pancasila itu menjadi satu basis pemahaman di setiap bangku sekolah. Sehingga kalian merepresentasikan. Anda harus yakin sebagai duta yang selalu membawa nilai-nilai Pancasila itu. Apa? Toleransi, menghargai, menghormati, sopan, tidak korupsi, membawa satu keadilan, selalu membawa nilai-nilai persatuan bangsa, begitu. Dari kedua narasumber itu kami dapat belajar bahwa pendidikan Pancasila itu sangat penting bagi masyarakat Indonesia, terutama generasi-generasi muda seperti kita. Namun, penerapan Pancasila belumlah maksimal. Padahal, Pancasila dapat mempertahankan kesatuan bangsa, membimbing dalam setiap perilaku kita, motivasi kita untuk dapat bersaing dan terus berkarya. Tanamkanlah nilai-nilai Pancasila dalam diri kita untuk persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Kita generasi muda, kita penerus bangsa. Mari tingkatkan kesadaran untuk menjunjung tinggi nilai Pancasila untuk mewujudkan cita-cita negara dan masyarakat yang adil, makmur, dan seimbang.